Kesamaan nasib Indonesia di Piala Asia U23 dan Timnas Pusat di Euro 2024 terhenti di semifinal. And that the song is that famous that we reached out. 경기 내용이나 이런 부분에 있어서 월등히 잘해서 크게 기죽지 않고 다음 경기 또 나가서 중국 경기 발령. Respons positif Shin setelah timnas Indonesia telan kekalahan pertama. Para pemainnya melawan China kemarin ya Bisa gap antar lini terlalu jauh. Kok bisa? Rizky Ridho kemarin itu main hanya 15 menit kalau nggak salah, 20 menit, 25 menit nggak lama lah. 5 keputusan membingungkan Shin Tae-yong di Cina versus timnas Indonesia. Iya kan? Kelvin Verdong di kiri cukup bagus juga. Kenapa lu nggak turuni yang benar-benar lagi bagus gitu? Coach Mayang Wasio, Doni from MNC. I think first of all, it was a very good game, very tight game. Other than the 2 goals, I think we can see that all the players fought hard. But I think we're just curious. If you can share with us what could have worked other than the 2 goals that we conceded, what could have worked better? I mean, like that's the question. Thank you. 4 laga usai, timnas Indonesia buktikan diri ada di level Asia. 우리가 2골 실점한 부분에 있어서 어떻게 하면 또 좀 더 나을 수 있었을까? 그 2골을 어떻게 하면 실점하지 않았을까? 하는 생각을 한번. Seterusnya, buat pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia. Kesamaan nasib Indonesia di Piala Asia U23 dan Timnas Pusat di Euro 2024 terhenti di semifinal. Timnas Belanda belakangan dapat julukan Timnas Pusat dari fans di Indonesia. Setelah Indonesia yang terhenti di semifinal Piala Asia U23 2024, nasib serupa dialami Belanda di Euro 2024. Tentu ada alasan mengapa fans Indonesia memberi julukan Timnas Pusat kepada Belanda. Salah satunya adalah karena banyak pemain berdarah Belanda di skuad timnas Indonesia. Tom Haye dan Sandy Walsh pernah bermain untuk Belanda pada level usia. Kini, pada level senior, keduanya bermain untuk timnas Indonesia. Darah Belanda juga ada pada tubuh Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner yang kini jadi andalan Indonesia. Jadi, itulah salah satu alasan munculnya julukan Timnas Pusat untuk Belanda. Nasib Timnas Pusat di Euro 2024. Perjalanan di Euro 2024 bisa dibilang sangat berliku. Memulai turnamen dengan kemenangan 2-1 atas Polandia, Belanda kemudian imbang lawan Prancis dan kalah dari Austria di lanjutan grup D. Bermodal 4 poin, Der Oranje hanya bisa finish posisi ketiga klasemen grup D. Namun, Belanda cukup beruntung karena bisa lolos ke 16 besar sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Situasi yang dialami Belanda mirip dengan Indonesia di Piala Asia 2023. Indonesia lolos ke babak 16 besar dengan status salah satu peringkat ketiga terbaik fase grup. Di Euro 2024, Belanda kemudian menang atas Rumania, 16 besar, dan Turki, 8 besar. Tim racikan Ronald Koeman lantas bersua Inggris pada babak semifinal. Belanda kalah dengan skor 2-1, dan langkah mereka terhenti. Ikuti jejak timnas Indonesia di Piala Asia U23. Seperti yang dijelaskan di atas, Indonesia dan Belanda punya kesamaan nasib untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024 dan Euro 2024 yakni lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Nah, uniknya lagi, perjalanan Belanda di Euro 2024 terhenti di semifinal, sama dengan nasib Indonesia di Piala Asia U23 2024. Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Pada ajang Piala Asia U23, Indonesia diperkuat beberapa pemain berdarah Belanda seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, Nathan Choeon, dan Ivar Jenner. Sementara, di Euro 2024, Belanda diperkuat pemain berdarah Indonesia yakni Tijjani Rejders. It's amazing to see that the fans in Indonesia, supporters like that,
and that the song is that famous that it reached out all the way to Indonesia. And I think that it's our job now to learn them the lyrics as well. But thank you for the support. Respons positif Shin setelah timnas Indonesia telan kekalahan pertama. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mencoba merespons kekalahan dari Cina dengan cara positif dan bertekad bangkit pada laga-laga selanjutnya. Kekalahan dari Cina merupakan hasil negatif pertama timnas Indonesia pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya JIZCS meraih 1 poin dalam 3 laga melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Shin menilai masih ada harapan terbuka kendati kalah dari Cina pada matchday keempat di Qingdao. Terlepas dari kekalahan, para pemain melakukan yang terbaik. Kami bermain bagus dalam laga ini. Kekalahan, ini bukan akhir. Jadi kami akan bersiap untuk pertandingan selanjutnya sehingga kami bisa menunjukkan performa yang lebih baik lagi, kata Shin dalam konferensi pers setelah pertandingan. Kata-kata Shin ada benarnya. Timnas Indonesia masih akan menjalani 6 pertandingan lagi, namun tidak ada laga mudah dan persaingan semakin alot. Saat ini tim Merah Putih menempati peringkat kelima dengan 3 poin. Untuk sementara timnas Indonesia tertinggal 1 poin dari Arab Saudi dan Bahrain yang ada di peringkat 3 dan 4, serta hanya unggul selisih gol dari Cina yang menempati posisi juru kunci. Dalam kesempatan yang sama, Shin juga mengakui tekad Cina meraih kemenangan lebih besar dibanding anak asuhnya. Level konsentrasi pemain timnas Indonesia juga disoroti pelatih asal Korea Selatan itu. Kedua tim menunjukkan keinginan untuk menang, dan tim Cina memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menang daripada kami. Ujar Shin. Indonesia memiliki masalah dengan menurunnya konsentrasi dalam pertandingan. Bola pertama seharusnya lebih fokus, dan bola kedua justru kehilangan kendali. Ini yang harus kita renungkan, ucapnya menambahkan. 선수들 중국 경기 잘했기 때문에 비록 습관은 졌지만 경기 내용이나 이런 부분에 있어서 월등히 잘해서 크게 기죽지 않고 다음 경기 또 나가서 중국 경기 발행 경기는 우리 홈에서 하니까 무조건 이길 수 있게끔 준비할 것이다. Para pemain ya melawan China kemarin ya sebenarnya sangat baik. Walaupun skor kita kalah, tetapi secara isi pertandingan sangat baik. Jadi tidak ada yang ciut sama sekali. Apalagi yang pertandingan berikutnya lawan Bahrain sama China itu di home kita. Jadi akan mempersiapkan tim agar kita bisa mendapatkan kemenangan. 5 keputusan membingungkan Shin Tae-yong di Cina versus Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menelan kekalahan lawan Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut sejumlah keputusan membingungkan Shin Tae-yong di laga tersebut. Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina dan gagal meraup tambahan poin dari Qingdao. Padahal merujuk performa di 3 laga sebelumnya, Timnas Indonesia diharapkan bisa merebut kemenangan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menghadapi Cina. Shin Tae-yong melakukan sejumlah rotasi terhadap tim inti pada laga kali ini. Lantaran Timnas Indonesia menelan kekalahan, pertanyaan pun banyak mengalir terkait keputusan Shin Tae-yong. Berikut keputusan Shin Tae-yong yang dianggap membingungkan di laga Cina versus Indonesia. 1. Eliano Rejders tak masuk daftar 23 pemain. Eliano Rejders tidak masuk dalam daftar 23 pemain untuk lawan Cina. Hal ini jadi salah satu pertanyaan yang mengapung. Bila keputusan ini murni karena pertimbangan teknis, hal ini jadi makin dipertanyakan mengingat Sandy Walsh juga disebut tidak dalam kondisi 100% bugar. Eliano padahal bisa jadi sosok pengganti untuk posisi wing bek kanan saat timnas Indonesia butuh perubahan. 2. Tom Haye tidak main sebagai starter. Dengan usia 29 tahun, Tom Haye seharusnya bisa jadi salah satu pemain paling berpengalaman di timnas Indonesia. Namun Tom Haye tidak dipilih Shin Tae-yong sebagai starter. Tom Haye baru masuk di babak kedua saat timnas Indonesia tertinggal 2 gol. Tom Haye pada akhirnya jadi sosok yang mencetak 1 gol balasan untuk timnas Indonesia di babak kedua. Dalam beberapa pertandingan timnas Indonesia, Tom Haye tidak bermain penuh. Mungkin faktor kekuatan fisik bisa jadi alasan, tetapi bila itu yang jadi pertimbangan, Tom Haye dinilai banyak orang seharusnya lebih dulu dimainkan sebagai pemain inti lalu ditarik keluar ketika sudah kelelahan. 3. Tidak memainkan penyerang saat kuasai permainan dan mengejar ketinggalan. Timnas Indonesia menguasai permainan di babak kedua. Dalam momen krusial ini, Timnas Indonesia tidak menurunkan sosok striker seperti Dimas Derajat yang ada di bangku cadangan sebagai target man di kotak penalti. Karena STY sudah menggunakan 3 pergantian di awal babak kedua, ia hanya punya 2 pergantian pemain lagi di sepanjang babak kedua. Pergantian itu digunakan untuk memasukkan Malik Rizaldi dan Pratama Arhan. 4.
Asnawi Mangkualam terlalu lama dipasang saat tak dalam performa terbaik. Harus diakui Asnawi Mangkualam tidak bermain di level terbaik miliknya saat diturunkan sebagai pemain inti lawan Cina. Namun Shin Tae-yong tidak segera menarik keluar kapten timnas Indonesia tersebut. Asnawi sering kehilangan momentum ketika timnas Indonesia menyusun serangan. Meski demikian, Shin Tae-yong masih mempercayakan posisi tersebut pada Asnawi hingga menit ke-85. 5. Rizky Ridho ditempatkan di bangku cadangan di awal laga. Shin Tae-yong memutuskan menempatkan Rizky Ridho sebagai cadangan dalam laga lawan Cina. Gap antar lini terlalu jauh. Kok bisa? Rizky Ridho kemarin itu main hanya 15 menit kalau nggak salah. 20 menit, 25 menit, nggak lama lah. Dia main bagus. Iya kan? Iya. Kelvin Verdong di kiri cukup bagus juga. Kenapa lu nggak turuni yang benar-benar lagi bagus gitu loh? Rizaldi menunjukkan fighting spirit luar biasa. Rizaldi bagus banget loh kemarin. Iya. Yang jelek kan cuma Jody Amat doang, kasarnya begitu. Iya. Maka dari itu pada saat Jody Amat diganti, kita lebih bermain di tengah. Betul. Salah. Siapa yang salah gue tanya? Shin Tae-yong main turunin line up kayak gitu. Gue nggak asli. This time kali ini gue kritik si Tae-yong. Iya, Gue nggak paham pergantian pemain sama sekali. Ini eksperimen aneh sih sebenarnya. Nggak boleh lu bereksperimen kayak gini. Lu turunin tim yang sebelumnya main bagus. Buat apa lu main bagus kalau next match-nya dicadangin? Gue tanya lu sebagai pemain. Iya. Ya, tapi kecuali kalau lu main kayak main babak kedua bisa. Kalau lu cadangin Haya lagi ya good luck aja, jujur aja. Iya. Janganlah itu eksperimen lagi lah. Iya, itu nggak ngerti gue kadang-kadang sama Shin Tae-yong ini. Terlalu banyak eksperimen. Yang Bahrain pertama kan kemarin babak 1 juga eksperimen. Itu Jordi Amat. Ya walaupun Malik Rizaldi sebenarnya bagus ya. Eksperimen yang bagus, tapi justru yang di zona pentingnya kan. Bentar. Kalau lu lihat pemain belakang tidak bisa build up, itu yang salah siapa? Pemain tengah. Iya, lini tengah. Lini kedua. Dia harus bisa pegang bola. Betul. Iya. Udah, seandainya kita lewat dari tekanan, depannya nggak bisa pegang bola. Iya. Ya Mas Morris, Nathan underperform banget sih tadi. Justru itu, maksud gua ketika kita belum bisa keluar dari tekanan, kok lo malah makin melebar, makin wide, makin justru membuka space-nya gitu kan. Justru malah lebih gampang untuk di-expose. Ya lu kuatin dulu, benerin dulu, fokus. Tapi mereka nggak tahu kapan mereka harus maju, kapan harus mundur, kapan harus backup. Asumsi kita ini kan punya 2 DM ya, 2 pemain tengah, Ragnar sama itu. Pada saat ini kan cover kiri kanan. Pada saat tadi lihat Ivar Jenner masuk, oke? Ivar Jenner masuk, Ragnar ini harus cover dong ini kan. Nah, untuk bisa menghindari itu, dan kalau lu nggak mungkin bisa, Busquets pun nggak akan bisa. Yang lu lakukan adalah either lu lebih ngepress biar lawan nggak dapat ruang untuk membangun serangan, atau Asnawi yang masuk ke dalam untuk mengcover ruang yang ditinggalkan sama Ivar Jenner. Nggak dilakukan, Asnawinya masih keluar, nggak dapat bola. Ujung-ujungnya lu di serangan di sayap kanan itu gampang banget di defense karena pergerakan off the ball-nya nggak ada. Sangat textbook. MU banget. Nggak ada. Sepak bola ini kan ini adalah pada saat pemain meninggalkan posisinya, temennya nutup, ya kan? Terus pemain depan disamperin sama temennya, nah pemainnya melipir. Nah kalau ini bisa lu lakukan berjalan cepat, yang dikatakan Cipe nggak akan terjadi. Gap antar pemain. Pada saat gap antar pemain jauh, itu bisa terjadi. Nah kan pertanyaan kedua kan adalah bagaimana gap yang terlalu jauh ini tidak menjadi senjata untuk lawan. Yaitu lawan tidak boleh diberi ruang untuk bermain. Tapi mereka dalam ruang di mana mereka tenggelam. Buat gue ini enggak, justru gue bilang pemain-pemain yang selalu jadi cadangan diberi kesempatan main, they failed. Dan di partai lain ini gini, kita itu cuma selisih 2 poin dibanding rank 2 loh. Only 2 points. Asumsi Saudi Bahrain Senin ntar malam. Kalau enggak pun poin 2 dengan rank 3.
Jadi tipis semua gitu loh. Dan kita masih ketemu Saudi di kandang, Bahrain di kandang, Cina di kandang. Iya. Masih bisa peluangnya masih ada sebenarnya. Kalau 34 Masih bisa. Itu di back menurut gue Nggak, jangan nih. diganti dulu lah. tengah sama back. Lawan Bahrain, babak kedua kita bisa pegang bola. Iya. Berubah semua, pas Jode Amat keluar. Iya. Artinya 11 pemain di babak kedua ini kan udah lumayan baik, ya kan? Iya. Ya ini yang harus dipertahankan. Nah, kenapa lu ganti-ganti semua? Begitu. 3-4 pemain diganti, posisi ganti. Tom Haye diganti tuh ngaruh banget loh. Yang paling parah yang ini sih. Ya ini gue lepatin nama sih menurut gue. Ini blunder individual. Blunder Patinama sih ini. Di kandang harus bisa menang. Kalau lu mau punya fighting spirit tinggi besar, lu punya mindset untuk menang, lawan Arab harus bisa menang. Ya kan benar lawan. Di kandang. 4 laga usai, Timnas Indonesia buktikan diri ada di level Asia. Timnas Indonesia telah membuktikan kekuatan mereka kini berada di level Asia setelah melakoni 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati kalah dari Cina 1-2 pada laga terakhir di Stadion Qingdao, Indonesia layak mendapatkan apresiasi. Tim arahan Shin Tae-yong mampu mendominasi permainan di kandang lawan. Jai Itzes dan kawan-kawan memaksa Cina bertahan ala, parkir bus, dan memilih mengandalkan serangan balik saat melawan Indonesia. Sebuah pertarungan yang jarang terjadi ketika menghadapi tim sekelas Cina. 2 gol kemenangan Cina juga terjadi karena kesalahan pemain belakang Indonesia. Bukan karena skema permainan Cina yang terorganisir. Meski kalah dari Cina, permainan Indonesia bisa dibilang lebih bagus ketimbang sebelumnya. Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan tak segan bermain agresif dan memaksa Cina lebih banyak bertahan. Sofascore mencatat, Indonesia mendominasi 76% penguasaan bola saat berlaga di markas Cina. Total 14 tembakan mampu dilesakan tim merah putih di sepanjang laga. Hanya saja, Cina lebih efektif cetak gol. Cina mampu menuntaskan 2 dari 5 tembakan yang dilepaskan, sementara Indonesia hanya menjaringkan 1 gol lewat tembakan Tom Haye. Kekalahan tersebut memang merugikan Indonesia yang bertekad tembus ke posisi 4 besar. Kabar baiknya, mental pemain Indonesia makin matang melawan tim-tim kuat Asia. Sebelumnya, Timnas Indonesia banjir pujian setelah mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 pada laga perdana grup C di Stadion King Abdullah Sport City, 5 September 2024. Pada laga tersebut, Indonesia unggul lebih dulu melalui Sandy Walsh pada menit ke-19 sebelum mampu disamakan Musab Al-Juair di masa injury time sebelum jeda. Hasil imbang di jeda lawan tim langganan Piala Dunia, mempertebal kepercayaan diri tim Indonesia. 5 hari kemudian, Indonesia juga mampu mengimbangi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia kemudian nyaris merebut kemenangan saat melawat ke markas Bahrain. Sayang, kemenangan Indonesia yang sudah di depan mata, buyar seketika usai Bahrain cetak gol kontroversial di masa injury time babak kedua. Indonesia pun harus puas bermain imbang 2-2 lawan Bahrain di matchday ketiga. Hasil imbang di 3 awal jadi modal positif Indonesia untuk raih kemenangan perdana di kandang Cina. Nahasnya, Indonesia dipaksa menyerah 1-2 dari tuan rumah meski tampil dominan di sepanjang laga. Terlepas dari kekalahan yang didapat di negeri tirai bambu, Indonesia sudah cukup membuktikan kualitas mereka saat ini mulai sejajar dengan tim-tim elit Asia. Ujian terberat Indonesia bakal tersaji saat menjamu Jepang di Stadion GBK pada 15 November 2024. Saat ini Jepang jadi penguasa klasemen grup C dengan koleksi 9 poin dari 3 kemenangan beruntun. Jepang adalah lawan terberat Indonesia di putaran ketiga. Namun, Indonesia yang tengah on fire punya peluang untuk membuat kejutan di depan pendukung sendiri. Dear media friends, good evening. Welcome to the post-match press conference of Team Indonesia. Let's welcome Mr. Shin Tae-yong to give a brief comment on this match. Thank you. 我们首先有请申台龙主教练对这场比赛进行简单的点评。 네, 일단 중국팀한테 축하한다고 얘기해주고 싶고요. 우리도 마찬가지고 중국도 마찬가지고 이구장은 마음들이 간절하지 않았나. 중국이 우리보다 더 간절했나? 그런 생각이 들기도 하고. 오늘 경기 비록 졌지만 우리 선수들 또한 최선을 다했고 좋은 경기 했고 여기서 끝난 것이 아니니까 다음에 잘 준비해서 또 좋은 경기 결과를 가져올 수 있게 준비하겠습니다. 첫 번째 골, 두 번째 골 마찬가지겠지만
볼에 좀 더 집중력. 첫 번째 골 들어갈 때 우리가 조금만 더 집중했으면 그런 골은 쉽게 주지 않았을 텐데 그 부분이 너무 아쉽다. 두 번째 골도 볼 컨트롤 미스테이크 했을 때 우리가 그걸 좀 더 내 볼로 만들었으면 절대적으로 볼 먹지 않는 상황이 왔을 텐데 그런 부분이 많이 아쉽다. 볼에 있어서 좀 더 집착을 하고 우리 볼로 가져오기 위해서 강하게 싸워줘야 된다. 그 생각합니다. Both to go. 일단은 첫 번째로 그 전반 끝나고 3명 교체하셨는데 2명이 수비수였습니다. 그런 부분 어떤 전술적인 이유가 있으셨는데 그리고 지난 경기에서는 볼 수를 잘 못하셨다가 우리 팀이 잘 못했는데 인도네시아 팀이 오늘은 좀 그런 부분들이 볼 수는 확실히 우리가 우세했습니다. 어떤 그런 부분에서 준비를 좀 하고 계셨던 건가요? 네, 일단 뭐 전반에 3명의 교체 중에 2명의 선수가 수비로 교체를 했는데 일단 전반에 1명의 선수가 발목 부상이 와서 교체할 수밖에 없는 상황. 그리고 또 1명의 선수는 컨디션 그렇게 좋은 편이 아니다 생각해서 교체했던 부분이고 일단 우리가 바레인전을 했을 때는 우리가 볼 수비가 바레인한테 약해졌지만 그걸 왜 그렇게 경기를 했는지에 대해서 우리가 반성했고 중국 오자마자 이틀 동안 우리가 중국이랑 어떤 경기를 할 것인에 대해서 훈련을 했고 선수들이 거기에 100% 이행해줬고 너무 뭐 오늘은 우리가 원하는 플레이는 최대한 잘 했다. 그렇지만 마지막 골문이 따르지 않아서 아쉽게 졌지만 다음에는 더 좋은 경기 할 수 있도록 노력해야 된다 생각합니다. The three substitution we changed, after the first half. Yes, two players are defenders. One defender. The reason I just changed the one defender because of the ankle injury. Another one defender we the changed. Why? Because the lack of condition. Yes, we didn't really play well against Bahrain, especially in terms of the ball possession. After the match against Bahrain, we reflect on our team play and we try to fix some of things. So we practice, how we gonna play against China, and actually the flow of the game was the same as what we wanted. Just we didn't make many goal scoring opportunity, and some of unlucky situation to score the goal. So yeah, we will do our best, and then we're gonna make more effort to be better. 确实，正如您所说，在中场休息过后，我们在换人当中换了两名后卫，其中一名是因为脚踝伤病，另外一名呢则是因为条件不足。那么上一场我们对巴林的比赛，我们也进行了反思，特别是在争取控球权方面，我们也在改进球队的竞技状态，也在训练当中有针对性的备战与中国的这场比赛。这次的比赛呢，保持一个非常好的流畅的状态。遗憾的是呢，我们在这次比赛当中没有得到太多的射门机会，也缺少一些运气。未来呢，我们希望能够竭尽全力改善我们的表现吧。好的，今天印尼队的赛后新闻发布会到此结束，我们稍后进行中国队的赛后新闻发布会，谢谢大家。 Thank you.